Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM telah menimbulkan permasalahan dan konflik berkepanjangan selama puluhan tahun. OPM saat ini ditengarai menjadi dalang dalam berbagai kerusuhan di Papua dan Papua Barat hingga dalam beberapa aksi teror dan pembunuhan keji selama puluhan tahun. OPM sendiri adalah sebutan dari berbagai gerakan yang memiliki tujuan untuk memerdekakan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak seperti gerakan Aceh Merdeka yang memiliki struktur tunggal, OPM terdiri dari berbagai organisasi dan faksi yang tersebar menjadi beberapa kelompok berdasarkan suku, wilayah, dan metode pergerakannya. Kali ini, admin akan membahas tentang sejarah terbentuknya OPM dan alasan mengapa sangat sulit bagi pemerintah untuk mengatasi konflik Papua. Semoga dengan video ini bisa membuka perspektif kita yang lebih luas tentang masalah Papua. Secara garis besar, ada 3 jenis elemen organisasi yang tergolong sebagai OPM berdasarkan pola pergerakannya, yaitu kelompok bersenjata seperti TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kelompok politik yang melakukan berbagai gerakan demonstrasi dan mobilisasi massa seperti KNPB atau Komite Nasional Papua Barat, dan sekelompok kecil tokoh-tokoh di luar negeri yang menggalang dukungan kepada berbagai negara dan organisasi internasional untuk menyuarakan kemerdekaan Papua Barat, seperti Beni Wenda, yaitu Ketua ULMWP atau Persatuan Pergerakan Liberal Papua Barat yang saat ini bermukim di Inggris dan cukup aktif menggalang berbagai dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua. Embrio OPM mulai muncul pada tahun 1965 yang didirikan oleh Terianus Aronggear, dan pada tahun 1968, tokoh Papua Nicholas Juwe melaporkan tindakan represif tentara Indonesia di Papua dan menuntut kemerdekaan Papua Barat kepada PBB. Pada tahun 1969, Indonesia di bawah pengawasan PBB melakukan pepera atau penentuan pendapat rakyat atau Act of Free Choice untuk menentukan apakah Papua Barat akan menjadi negara independen atau masuk ke dalam wilayah Indonesia. Hasil keputusan 1025 tokoh Papua dan kepala suku menyepakati secara bulat bahwa Papua memilih masuk ke wilayah NKRI. Namun, para pendukung kemerdekaan Papua tidak menerima hasil pepera tersebut karena dianggap tidak mewakili keseluruhan masyarakat Papua. Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicholas Juwe bersama 2 tokoh Papua lainnya, yaitu Seth Rumkorem, seorang pria lulusan sekolah perwira di Bandung, dan Jacob Hendrik Pry, seorang pria yang pernah menempuh pendidikan hukum di Universitas Cendrawasih, mendeklarasikan kemerdekaan Republik Papua Barat dan menetapkan konstitusi bagi negara tersebut, di mana Seth Rumkorem ditetapkan sebagai presiden dan Herman Womsiwor ditetapkan sebagai wakil presiden dan Jacob Hendrik Pry ditetapkan sebagai ketua senat. Namun tidak lama kemudian, 5 tahun setelah didirikan, terjadi perpecahan di dalam tubuh OPM sendiri karena Jacob Hendrik Pry menganggap Seth Rumkorem terlalu haus kekuasaan. OPM pun terpecah menjadi 2, yaitu faksi Mafik atau Markas Victoria, pimpinan Rumkorem, dan faksi PMK atau Pembela Kebenaran, pimpinan Jacob Hendrik Pry. Dan karena persaingan kedua kubu itu, akhirnya Seth Rumkorem memutuskan untuk hijrah ke Belanda, dan Jacob Hendrik Pry mengambil alih kepemimpinan bersenjata di Papua dan menunjuk John Otto Ondawame sebagai tangan kanannya. Pada masa ini, Jacob Pry memutuskan untuk membentuk komando regional di masing-masing wilayah Papua. Di antara pimpinan komando regional ini, tercatat nama Matias Wenda sebagai Komandan Regional 2 Jayapura Wamena, Kelly Kwalik sebagai Komandan Daerah Fakfak, Tadios Yogi sebagai Komandan Daerah Paniai, dan Bernardus Mawen sebagai Komandan Daerah Merauke. Kelompok pimpinan Kelly Kwalik inilah yang melakukan berbagai penyerangan di sekitar tambang Freeport di tahun 80-an.
dan menyandra 26 tim gabungan peneliti internasional pada tahun 1996 yang berhasil dibebaskan pada tahun yang sama oleh Komando Pasukan Khusus pimpinan Prabowo Subianto. Kelly Kualik tewas dalam baku tembak dengan pasukan khusus anti-teror Densus 88 di sebuah daerah di Timika pada tahun 2009. Sempalan dari grup Eli Kualik adalah grup Egyanus Kogoya yang saat ini merupakan pimpinan Komandan Daerah Pertahanan Dugama yang melakukan pembunuhan terhadap 31 pekerja proyek Trans Papua pada Desember tahun lalu dan melakukan penyekapan terhadap guru dan tenaga kesehatan di Puskesmas Nduga, Papua. Grup pimpinan Egyanus Kogoya dikenal sebagai grup yang paling agresif saat ini dan terdiri dari anggota-anggota muda yang sangat fanatik. Selain kelompok bersenjata, muncul pula kelompok-kelompok politik yang kerap melakukan berbagai demonstrasi di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya adalah WPNA atau West Papua National Authority yang didirikan tahun 2004, WPNCL, West Papua National Coalition for Liberation, KNPB, Komite Nasional Papua Barat, dan ULMWP atau United Liberation Movement for West Papua yang merupakan gabungan dari organisasi-organisasi sebelumnya di mana seorang tokoh Papua Beni Wenda yang bermukim di Inggris berperan sebagai juru bicaranya. KNPB adalah organisasi yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan terakhir di Wamena, di mana 32 orang tewas dan beberapa pelajar yang menolak mengikuti aksi demonstrasi juga turut dibakar. Pola pergerakan OPM yang bervariasi jenis dan macamnya membuat satu kepemimpinan tunggal di antara organisasi-organisasi tersebut sangatlah tidak mungkin terjadi, karena banyaknya perbedaan suku, kultur, dan kepentingan. Hal inilah salah satu faktor yang menyebabkan sulitnya memberantas OPM, karena menangkap pimpinan satu faksi tidak lantas menghentikan pergerakan OPM secara keseluruhan. Kelompok-kelompok bersenjata OPM yang tergabung dalam TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat juga menyebar di pedalaman hutan Papua. Dengan luas wilayah Papua yang secara keseluruhan mencapai 319.000 km persegi, tentu saja akan sangat sulit bagi TNI dan Polri untuk melakukan pengejaran atau sweeping pada wilayah seluas ini, apalagi topografi daratan Papua yang bergunung-gunung dan diselimuti hutan yang sangat lebat membuat proses penemuan kelompok bersenjata itu tentu semakin sulit. Di wilayah perkotaan, para anggota OPM juga membaur dengan masyarakat sipil Papua, dan sebagian besar simpatisan OPM juga turut melindungi keberadaan mereka. Memerangi OPM di perkotaan tentu saja akan mengakibatkan banyaknya jatuh korban jiwa dari masyarakat sipil. Operasi militer di Papua adalah opsi lain yang sangat beresiko. Opsi ini sebenarnya adalah opsi yang sangat efektif untuk memberantas berbagai gerakan separatis di berbagai wilayah seperti di Aceh dan Timur Timur. Namun, dukungan kepada OPM yang disuarakan oleh negara-negara Pasifik Selatan seperti Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang selalu membesar-besarkan berbagai permasalahan Papua dengan dalih pelanggaran HAM dan penindasan akan mengurangi simpati masyarakat internasional terhadap pemerintah Jakarta. Bukan tidak mungkin, dukungan referendum Papua akan dibawa ke agenda-agenda sidang PBB oleh lebih banyak negara. Ada faktor lain yang membuat OPM sangat sulit untuk disingkirkan. Kaderisasi dan regenerasi OPM juga menyasar kalangan terpelajar dan intelektual. Sebagian besar mahasiswa Papua di berbagai perguruan tinggi di Indonesia adalah simpatisan OPM yang kerap melakukan berbagai aksi demonstrasi di kota-kota besar di Indonesia. Bahkan, di perguruan tinggi di Papua, para mahasiswa baru sudah ditanamkan doktrin-doktrin mengenai OPM dan doktrin-doktrin anti-NKRI. Apabila ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin di waktu-waktu yang akan datang,
basis OPM akan semakin kuat dan memiliki posisi tawar yang tinggi di kancah internasional karena mereka terus merekrut kaum terpelajar Papua yang merupakan putra-putri terbaik Papua.